Mas, saya bangun. Tiba-tiba saya ada di tengah kuburan. Di tengah kuburan? Iya. Jadi bukan di rumah itu lagi, bukan di rumah yang tadi? Bukan. Tempat jenazah yang diantarin ini, itu cewek yang tadi malam ngikut sama Mas? Betul, Mbak. Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Hari ini gue punya special edition nih buat kalian. Gue lagi nggak masak dan gue juga nggak lagi bercerita tentang pengalaman gue sendiri ataupun tentang serial killer. Hari ini gue pengen ngobrol sama kalian tuh justru nyeritain sesuatu yang terjadi yang like bener-bener real terjadi kepada seseorang yang ada di depan gue ini. Beliau ini, bapak ini kerja sebagai supir pengantar jenazah. Jadi tiap hari kerjaannya ya mondar-mandir, kadang di seputaran Jakarta, kadang keluar kota, ya untuk nganterin orang-orang yang udah meninggal untuk dikembalikan ke keluarganya. Anyway, kita kenalan dulu ya. Halo Mas, Pak, Halo. enaknya aku panggil Mas apa Pak nih? Mas saya. Oke, Mas biar lebih muda ya. Ya. Mas, aku mau nanya nih, ini aku boleh sebutin nggak sih Mas tuh kerjanya di rumah sakit mana gitu? Atau kerja buat perusahaan apa? Enggak? Kalau itu nggak bisa disebutkan. Oh, nggak bisa disebutkan ya? Oke. Kalau Mbak mau tanya, silakan tanya. Tapi buat yang ke rumah sakitnya nggak usah. Oh gitu ya, oke, baiklah. Kita anggap sajalah namanya Mas juga kita samarkan ya. Jadi Mas siapa nih kira-kira? Mas Anto deh, aku kasih nama. Oke. Oke. Oke, ya udah. Oke Mas, ini aku mau nanya dulu nih. Awal mulanya tuh Mas udah berapa lama sih jadi supir pengantar jenazah gini? Sekitar 5 tahun saya kerja. Oh 5 tahun. Bawa Udah cukup, jenazah. udah cukup lama ya. Lama. Nah itu emang banyak gak sih cerita-cerita yang serem-serem atau kejadian yang aneh-aneh gitu? Itu udah pastinya ada, Kak. Kayak apa? Ya aja? kayak ada bisikan, ya kan, lotak-lotak, ya kan. Suara-suara di dalam Suara-suara. mobil gitu? Ya, di dalam mobil itu kadang-kadang ntar dingin, ntar panas, ya kan. Oke. Itulah. Tapi nggak pernah ada yang kayak serem banget gitu atau yang paling serem deh dari pengalaman-pengalaman yang udah Mas rasain gitu ya, yang paling serem atau yang paling aneh gitu ceritanya? Ada, Mbak. Ketika saya dapat orderan bawa jenazah itu keluar kota, Ke mana? Kota mana? Cirebon. Oh ya oke. Dari Jakarta? Dari Jakarta ke Oke. Cirebon. Hmm. Nah, Tapi tahu nggak misalkan korbannya itu meninggal karena apa gitu? saya dikasih tahu korban kecelakaan. Oh cuman kecelakaan aja Iya. pokoknya dikasih taunya. Cewek, cowok? Cewek. Itu saking seremnya, kepalanya pecah katanya. Saya dibilangin tuh. Oh gitu. Nah, Terus ada kejadian yang aneh nggak Pak waktu yang perjalanan ke Cirebon ini? ada, Mbak. Pas di perjalanan itu, ya kan. Terus ya kan lewatin hutan. Nah, tiba-tiba di mobil ini terasa dingin. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba kok dingin gitu, dinginnya. Sampai saya tidak kuat kan. Nah, nggak lama saya matiin AC-nya. Nah, terus saya buka kaca tuh. Saya ngerokok dah sebatang, ya kan. Oke, terus apa lagi? Nah, terus nggak lama lagi channel radio suaranya berubah-berubah, gonta-ganti, ya kan. Maksudnya suaranya, channelnya gitu? Channelnya, tiba-tiba iya. gonta-ganti berubah sendiri Iya, gitu? lagunya. Terus tiba-tiba ganti lagi. Ya udah, tiba-tiba saya matiin kan. Ya udah terus jalan-jalan. Gak lama itu udah merinding semua, ya kan. Belum sampai tujuan, ya kan, masih jauh, ya kan. Nah terus tuh kejadian lanjutannya gimana Pak? Lanjutannya ya terus saya jalan, bawa jenazah tetep, ya kan. Nah, gak lama di perjalanan lagi tuh ada yang bunyi ngetok. Tok-tok di belakang tuh. Oke, terus? Terus saya jalan lagi, tiba-tiba. Tapi sempat lihat dulu di belakang, nggak ada apa-apa? Nggak Sempet ada. saya lihat kanan kiri kan, ke belakang pion atasnya kan nggak Baik. ada. Nah, saya jalan lagi, terus ada yang ngetok-tok lagi. Oke. Ya udah, Takut tuh? bukan takut lagi lah, bulu pada merinding semua, ya kan. Terus? Ya udah saya baca-baca, ya kan. Jalan lagi tuh udah nggak sempet turun, ngecek apa nggak? Udah blast Nggak, udah saya aja? jalan terus, ya kan. Oke. Nah, tiba-tiba ada warung tuh, saya berhenti dulu di situ. Terus sampai di warung? Nah, saya berhenti di warung itu, saya pesan kopi, ngerokok sejenak, ya kan, ngilangin stres yang tadi itu, ya kan, di mobil gitu.
nggak lama tiba-tiba ada cewek gitu. Saya tanya, Mbak ini daerah mana ya? Indramayu. Oh Indramayu. Saya mau ke Cirebon. Kan? Dia masih, kalau si Cirebon masih lumayan jauh lah ya kayak dari Indramayu ya? Iya masih jauh kan. Emang Mbaknya mau kemana? Mau ke Cirebon. Terus Mas? Terus Mbaknya bilang, Mas boleh nebeng nggak? Si Mbak yang tadi di warung itu? Terus? Saya jawab bilang, boleh. Emang motornya rusak Mbak? Iya Mas, ya kan? Oh gitu. Ya udah, naik. Ya, terus saya tanya Mbaknya di dalam mobil, saya tanya diem, nggak jawab. Ditanya lagi diem. Aduh, ya udah, saya diemin aja. Saya terusin jalan saya bawa jenazah ini. Nah terus saya sampai tuh di rumah cewek yang saya bawa tadi. Nah, udah gitu saya kebelet pipis. Saya bilang sama mbaknya itu, Mbak, saya boleh numpang pipis nggak? Nah, mbaknya itu jawab, oh silakan, ke dalam aja. Nah yang nggak disangka lagi, saya keluar dari toilet itu, tiba-tiba udah disiapin minuman, makanan. Saya bingung kan. Nah terus saya makan kan tuh, makan, minum ya kan. Nah tiba-tiba kok saya ngantuk, lelah ya kan. Tiduran dah. Waduh, terus gimana tuh Pak? Ketiduran blas gitu, ketiduran? Iya, saya juga nggak tahu. Nah terus tiba-tiba saya ada yang bangunin. Mas, saya bangun. Tiba-tiba saya ada di tengah kuburan. Di tengah kuburan? Iya. Jadi bukan di rumah itu lagi, bukan di rumah yang tadi? Bukan. Saya sampai menyebut astagfirullahaladzim ya kan. Waduh, terus gimana tuh Mas? Terus saya bangun ya kan. Ya saya cari mobil jenazahnya nih sama mayatnya, masih ada nggak? Saya celingak-celinguk, ada di sana di depan. Ada berarti di dekat kuburan tadi itu? Iya, di depan tuh saya lihat pas banget. Saya paranin ya kan. Masih ada nggak tuh jenazahnya? Masih ada jenazahnya. Aduh, wah, ya kan. Ya untung, ya udah. Nah terus Mas, akhirnya nyampe tuh? Nah, terus nyampe dah tuh sampai rumahnya jenazah. Nah terus pada nangis histeris ya kan. Ya mau nggak mau saya ikut gotong ke rumahnya itu mayat. Nah udah itu saya lihat fotonya. Ya, lihat fotonya si almarhum ini yang meninggal ini? Iya. Di ruang tamunya kali berarti ya? Di ruang tamu. Ternyata bener itu foto yang cewek numpang semalam saya diajak ke rumahnya. Si yang tempat jenazah yang diantarin ini, itu cewek yang tadi malam ikut sama Mas? Betul Mbak. Yang ketemu di warung sampai diantarin ke rumahnya segala itu? Betul. Astaga. Terus akhirnya? Ya terus ya saya pamit pulang dah tuh ke Jakarta. Tapi nggak sempet ngeliat cewek itu nggak muncul lagi kan di situ di rumahnya, nggak ya? Udah nggak. Nah, terus? saya yang penasaran itu, saya penasaran lihat warung. Warung yang tadi malam Mas sempet datang itu? Bener Mbak. Itu sempet lihat lagi nggak pas arah balik ke Jakarta tuh kelihatan lagi nggak warungnya? Ternyata itu benar-benar tidak ada warung. Sepanjang jalan tuh pokoknya Mas lihatin nggak ada warungnya? Kagak ada. Terus Mas, jadi warungnya tuh nggak ada tuh di sepanjang jalan itu? Tidak ada sama sekali tuh warung. Waduh. Sepi. Takut dong berarti Mas ya, berarti bener-bener ya tuh arwahnya tadi malam itu bener-bener nempel ya, ngikut ya sampai pulang ke rumah gitu ya? Ya mungkin dia emang mau nemenin saya aja kali. Iya Ya juga kan? sih. Tapi itu udah pengalaman Mas yang paling aneh lah itu ya? Itu yang paling aneh saya ngalamin seumur saya kerja di rumah sakit itu. Iya, gue juga nggak kebayang sih kalau misalkan lagi bawa jenazah aja udah serem ya, apalagi bawa jenazah terus ternyata malah ngelihat setannya langsung gitu. Aduh, nggak kebayang sih aku sih. Aduh. Well, makasih banget loh Mas hari ini udah datang ke sini, udah ceritain kisahnya yang serem banget itu. Thank you banget, dan ya mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi ya. Ya biar lancar-lancar aja kerjaannya. Well anyway guys, so lo udah denger sendiri kan ceritanya. Kadang-kadang tuh memang di line of pekerjaan kita nggak bisa milih ya. Kadang kita harus
melakukan pekerjaan tuh yang memang ya rada-rada nyeremin nganterin jenazah. Gue sendiri personally gue nggak bakalan bisa sih. So but anyway, thanks for watching today dan mudah-mudahan lo semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa klik like and subscribe biar lo bisa ketemu gue lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang beda lagi. Anyway, thanks for watching and take care. See you guys next week. Bye.